Assalamualaikum sahabat Studio Kesma semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang faktor risiko penyakit menular. Jadi, faktor risiko adalah hal-hal atau variabel yang terkait dengan peningkatan suatu risiko dalam hal penyakit tertentu. Nah, faktor risiko adalah salah satu bagian dari ilmu epidemiologi. Pada penyakit menular disebut dengan etiologi, sedangkan pada penyakit tidak menular disebut dengan faktor risiko. Nah, faktor risiko merupakan karakteristik kebiasaan, tanda atau gejala yang tampak pada seseorang atau populasi sebelum dia terserang suatu penyakit. Kita masuk ke jenis-jenis faktor risiko. Jadi secara umum, faktor risiko terbagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang tidak dapat diintervensi antara lain yaitu faktor genetik, jenis kelamin, dan usia. Sedangkan faktor risiko yang dapat diintervensi antara lain yaitu kebiasaan buruk, gaya hidup, pola makan, dan obesitas. Jadi faktor risiko yang dapat diintervensi ini artinya kita dapat bisa mengubah polanya. Dalam menentukan faktor risiko suatu penyakit memiliki beberapa kegunaan, diantaranya yang pertama untuk memprediksi. Faktor risiko dapat membantu meramalkan kejadian penyakit. Misalnya, perokok berat mempunyai kemungkinan 10 kali untuk terjadinya kanker paru daripada yang bukan perokok setelah dilakukan penelitian. Kemudian, untuk memperjelas penyebab, faktor risiko membantu memberikan kejelasan atau beratnya faktor risiko dapat menjadikan sebagai faktor penyebab. Nah, jadi faktor risiko juga dapat sebagai faktor penyebab dari suatu penyakit. Kemudian dapat juga untuk mendiagnosa. Faktor risiko dapat juga membantu untuk proses mendiagnosis penyakit. Artinya dapat mengidentifikasi dari tanda dan gejala maupun dari riwayat penyakit tersebut. 3 faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya penyakit yaitu terkait host atau pejamu, agent atau faktor penyebab, kemudian ada environment atau lingkungan. Pada faktor host atau pejamu adalah manusia atau makhluk hidup lainnya. Faktor host yang berkaitan dengan terjadinya penyakit menular berupa umur, jenis kelamin, ras, etnik, anatomi tubuh, dan status gizi seseorang. Faktor manusia sangat kompleks dalam proses terjadinya penyakit dan tergantung pada karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing individu atau pejamu tersebut. Faktor risiko bibit penyakit atau disebut dengan agent atau faktor penyebab adalah unsur organisme hidup atau kuman infeksi yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Beberapa penyakit agent merupakan penyebab tunggal, misalnya seperti faktor nutrisi, faktor kimiawi, penyebab fisik, kemudian penyebab dari faktor biologis. Pada faktor risiko lingkungan atau environment, lingkungan merupakan faktor luar dari individu yang tergolong faktor lingkungan hidup. Manusia pada dasarnya terdiri atas 2 bagian, yaitu lingkungan hidup internal berupa keadaan yang dinamis dan seimbang yang disebut dengan hemostasis, dan lingkungan hidup eksternal di luar tubuh manusia. Kita masuk ke lingkungan fisik, di mana lingkungan fisik bersifat abiotik atau benda mati seperti air, udara, tanah, cuaca, makanan, rumah, panas, sinar, radiasi, dan lain sebagainya. Lingkungan fisik ini berinteraksi secara konstan dengan manusia sepanjang waktu dan masa, serta memegang peran penting dalam proses terjadinya penyakit pada masyarakat. Seperti pada musim kemarau, kita akan kekurangan persediaan air bersih dan hal ini akan menimbulkan penyakit seperti diare. Kita masuk ke lingkungan biologis. Nah, lingkungan biologis bersifat biotik atau benda hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, virus, bakteri, jamur, parasit, serangga, dan lain sebagainya yang dapat berfungsi sebagai agen penyakit atau reservoir infeksi, vektor penyakit atau pejamu atau host, intermediate, hubungan manusia dengan lingkungan biologisnya di mana bersifat dinamis. Dan bila terjadi ketidakseimbangan antara hubungan manusia dengan lingkungan biologisnya, maka manusia akan
menjadi sakit. Nah, itu adalah faktor lingkungan biologis. Kita masuk ke lingkungan sosial, yaitu faktor lingkungan yang terakhir, berupa kultur, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, agama, sikap, standar, dan gaya hidup, pekerjaan, kehidupan kemasyarakatan, organisasi sosial, dan politik. Nah, manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial melalui berbagai media seperti radio, TV, pers, seni, literatur, cerita, lagu, dan sebagainya. Atau media sosial yang seperti kita kenal saat ini. Bila manusia tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosial, maka akan terjadi konflik kejiwaan dan menimbulkan gejala psikosomatik seperti stres, insomnia, depresi, dan lain sebagainya, yang dimana kita jumpai di beberapa kasus saat ini. Oke guys, thank you for watching. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa subscribe ya. Thank you.